Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama podcast kali ini dengan saya Nurin Tansari NIM A11124099. Tapi untuk tema podcast kali ini yaitu tentang kesedihan. Karena kita melihat negara kita yang semakin banyak muncul masalah pengangguran, kemiskinan. Nah, apa sih kemiskinan dan pengangguran itu? Yang pertama, pengangguran. Pengangguran merupakan keadaan di mana seseorang tidak memiliki pekerjaan atau aktivitas ekonomi yang stabil, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengangguran dapat disebabkan oleh keterbatasan lapangan kerja, keterampilan yang tidak memadai, pendidikan yang kurang, ekonomi yang tidak stabil, dan yang terakhir, perubahan struktur industri. Selanjutnya, apa sih itu kemiskinan? Kemiskinan adalah keadaan di mana seseorang atau keluarga tidak memiliki sumber daya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan. Nah, pada podcast kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk mengetahui apa sih penyebab dari pengangguran dan kemiskinan. Lalu kira-kira dampak apa yang diberikan? Lalu apa solusinya? Apa kebijakan pemerintah? Kira-kira itu. Yang terakhir yaitu apa sih peran masyarakat untuk menangani masalah ini? Nah, berikut beberapa contoh kasus nyata dan solusi teknologi untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran. Contoh kasus kemiskinan dan pengangguran. 1. Kasus kemiskinan. Indonesia menurut BPS 2022, 27,54 juta penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Contohnya, di Nusa Tenggara Timur, banyak masyarakat yang bergantung pada pertanian dan perikanan. Namun, keterbatasan infrastruktur dan akses pasar membuat mereka sulit berkembang. Yang kedua, pengangguran di Jawa Timur. Pada 2022, Jawa Timur memiliki angka pengangguran sebesar 8,14%. Contohnya di Kota Malang, banyak lulusan perguruan tinggi yang kesulitan mendapatkan pekerjaan karena keterbatasan lapangan kerja dan keterampilan yang tidak memadai. Lalu, apa sih peran teknologi dalam mengatasi pengangguran ini? Yaitu pelatihan online. Platform seperti Udemy, Coursera, dan Skillshare menawarkan pelatihan vokasional dan keterampilan digital. Yang kedua, aplikasi pencairan kerja. Aplikasi seperti Jobstreet, Link, dan memudahkan pencarian kerja. Yang ketiga, e-commerce dan digital marketing. Platform seperti Tokopedia, Shopee, dan Instagram memungkinkan UMKM atau yang disebut dengan usaha mikro kecil dan menengah untuk berjualan online. Selanjutnya yaitu pendidikan online. Platform seperti Ruang Guru dan Zenius menawarkan pendidikan online untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Komentar dari para ahli ekonomi atau sosial, pertama dari Dr. Sri Mulyani Indrawati, yaitu Menteri Keuangan Republik Indonesia. Teknologi dapat membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas, namun perlu diimbangi dengan investasi pada pendidikan dan pelatihan. Yang kedua, Profesor Dr. Armida Alis Jabana, yaitu Ekonomi Universitas Indonesia. Pengembangan teknologi harus sejalan dengan kebijakan ekonomi yang propor dan perlindungan hak-hak pekerja. Yang ketiga, Dr. Sudirman Said, ekonom dan mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Yang ketiga, Dr. Sudirman Said, ekonom dan mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Teknologi dapat membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan akses ke pasar dan informasi. Sumber ini diambil dari Badan Pusat Statistik atau BPS 2022, Datya. Yang kedua, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Nah, semoga informasi ini bermanfaat ya untuk teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke segmen yang pertama, yaitu penyebab yang pertama, yaitu keterbatasan lapangan kerja.
Kedua, keterampilan yang tidak memadai. Yang ketiga, pendidikan yang kurang, ekonomi yang tidak stabil, perubahan struktur industri, ketergantungan pada sektor informal, kurangnya akses di kepelatihan dan pengembangan. Masuk ke segmen yang kedua, yaitu dampak. Kesenjangan sosial dan ekonomi, meningkatnya angka kemiskinan, ketergantungan pada bantuan sosial, menurunkan kualitas hidup, meningkatnya stres dan masalah kesehatan mental. Nih, contohnya nih seperti ini ya. Ini terlihat seperti orang-orang yang sedang stres. Nah, kira-kira solusi apa sih yang bisa mengatasi masalah ini? Yaitu yang pertama, meningkatkan investasi pada sektor pendidikan dan pelatihan. Yang kedua, membuat program pengembangan keterampilan, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan akses ke kredit dan modal, membuat kebijakan ekonomi yang proper, meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan sosial, membangun infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Nah, bagaimana sih peran pemerintah untuk mengatasi masalah ini? Tentu saja ada dong. Yang pertama, pemerintah harus mengadakan program Kartu Prakerja. Yang kedua, program Indonesia Pintar atau PIP. Yang ketiga, program pembangunan infrastruktur kebijakan pemberdayaan ekonomi lokal. Yang keempat, program bantuan sosial tunai. Yang kelima, program pendidikan pelatihan vokasional. Dan yang terakhir, kebijakan pengembangan industri kreatif. Nah, bagaimana dengan peran masyarakat? Peran masyarakat juga penting loh, yaitu masyarakat harus mengikuti pelatihan dan pengamanan keterampilan. Yang kedua, membangun usaha mikro dan kecil. Yang ketiga, mendukung kebijakan pemerintah, membangun kesadaran sosial dan kepedulian. Nah, masyarakat juga harus membangun kesadaran sosial dan kepedulian, membantu pengembangan komunitas lokal. Sekian podcast dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan dapat menangani kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Terima kasih. Bye-bye.